Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya melalui program Bible and Coffee. Saudara, saya rindu program ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, karena itu mari sama-sama bagikan kembali apa yang memberkati kita. Kalau saudara terberkati melalui program ini, saudara bisa bagikan kembali ke rekan-rekanmu, teman-temanmu, kerabatmu, saudaramu, keluargamu, siapapun. Bagikan kembali sehingga berkat yang kita terima tidak hanya berhenti di kita, tetapi ada banyak umat Tuhan juga boleh menerima berkat yang sama yang kita terima melalui program ini, ya. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena kasih setiamu, karena anugerahmu, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada. Hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan bagi masing-masing kami, sehingga semakin hari kami semakin dibaharui dalam pengenalan akan Tuhan. Kami semakin dituntun dalam jalan-jalan Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam Mazmur 116. Di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-10 saya akan bacakan buat setiap kita. Pemazmur bilang begini, aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Saya ulangi sekali lagi. Pemazmur katakan dalam Mazmur 116 ayat yang ke-10, aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur mengajarkan kepada setiap kita bahwa jangan sampai iman kita, kepercayaan kita ini tergoncang hanya oleh karena sesuatu yang terjadi di hadapan kita, realita yang kita lihat, kejadian, keadaan yang ada di hadapan kita berbeda dengan apa yang kita imani. Ya, jangan sampai kita tergoncangkan. Karena yang sudah-sudah, karena yang sering kali terjadi adalah ketika kita melihat keadaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita imani, apa yang kita doakan, kita mulai tergoncang dan berkata, aduh bener gak sih Tuhan sanggup tolong saya? Waduh bener gak sih Tuhan sanggup nih? Udah lama banget lu pendeta, saya udah berdoa-berdoa, sakit penyakit saya gak sembuh-sembuh loh. Malah saya divonis tambah parah. Saya udah berdoa-berdoa, saya udah berpuasa, saya udah percaya, tapi kenapa ya rumah tangga saya kok masih aja begini ya pendeta ya? Usaha saya, saudaraku. Pemazmur mengingatkan kita, aku percaya sekalipun. Jadi kita mau percaya kepada Tuhan sekalipun keadaan belum berubah. Haleluya. Aku percaya, kita percaya kepada Tuhan sekalipun suamimu, istrimu, anak-anakmu belum dilawat Tuhan, belum doa-doamu belum dijawab Tuhan, usahamu belum dipulihkan Tuhan. Aku percaya sekalipun. Inilah iman yang dewasa. Jadi sekalipun keadaan belum berubah, saudaraku, kita tetap terus percaya. Itu yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego ketika disuruh menyembah patung dewa raja. Mereka katakan apa? Sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, tetapi kami tidak akan menyembah patung dewa kuil raja. Itu iman sekalipun, saudaraku. Percaya sekalipun. Iya kan? Dan jangan sampai kita tergoncang dengan keadaan, kepercayaan kita tergoncang oleh karena keadaan tidak menunjang. Karena seringkali Tuhan tidak, begini saudara, seringkali Tuhan tidak menyelesaikan masalah kita, tetapi memberikan kita kekuatan untuk kita menghadapi masalah. Saya ulangi sekali lagi. Seringkali Tuhan tidak menyelesaikan masalah kita, pergumulan kita, tantangan hidup yang ada di depan kita, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melewatinya. Itu yang sering kali terjadi, sehingga ketika kita beriman, kita percaya bahwa Tuhan pasti selesaikan masalah saya, dan ketika kita tidak melihat masalah terselesaikan, kita mulai kecewa. Itu iman yang tidak dewasa. Iman yang dewasa adalah iman yang sekalipun, aku percaya, sekalipun aku harus masuk dalam berbagai-bagai macam pergumulan, aku percaya sekalipun aku diperhadapkan dengan kekecewaan yang sering kali ada di hadapanku. Ini yang terjadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam hidup iman Abraham, bapa orang beriman. Kita lihat sama-sama di dalam Roma pasal yang keempat ayat 19 sampai dengan ayat 21. Roma pasal 4 ayat 19 sampai 21 bilang begini, imannya tidak menjadi lemah.
imannya tidak menjadi lemah walaupun, lihat ini iman yang dewasa. Iman aku percaya walaupun, aku percaya sekalipun, ya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun Abraham mengetahui, Abraham melihat keadaan bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Lihat, keadaan saat itu tidak menunjang apa yang Abraham percaya. Keadaan adalah keadaan yang sulit. Tetapi imannya adalah iman yang dewasa. Iman yang tidak menjadi lemah. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita belajar dari Abraham, bapak orang beriman. Itu sebabnya kenapa disebut bapak orang beriman. Kenapa? Karena dia patut ditiru imannya sekalipun, yakni iman walaupun saya percaya, saya beriman walaupun yang saya lihat tidak sesuai dengan apa yang saya imani. Saya beriman, saya percaya walaupun keadaan tidak sesuai dengan apa yang saya imani. Saya percaya. Intinya adalah jangan sampai iman kita goncang, kepercayaan kita goyah hanya karena ya kan, yang kita lihat belum sesuai dengan apa yang kita imani. Seringkali itu yang terjadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga ada orang-orang percaya yang mulai kecewa, orang-orang percaya yang mulai pindah ke lain hati. Iya kan? Oleh karena apa? Mereka berpikir, loh kok saya percaya sama Tuhan tapi kenapa Tuhan gak tolong saya? Saya udah rajin beribadah tapi kenapa Tuhan gak bela perkara saya? Saya udah buat ini, saya udah buat itu, bahkan saya udah berkorban, tapi kenapa kok seakan-akan Tuhan gak tolong saya? Karena kita tidak memiliki iman yang dewasa. Iman yang dewasa adalah iman yang berkata, aku percaya sekalipun aku belum lihat. Aku percaya. Iman yang dewasa adalah aku percaya walaupun di hadapanku aku diperhadapkan dengan berbagai macam ketidakadilan, diperhadapkan dengan berbagai macam kerugian, aku tetap percaya. Hari ini maukah kita dapat berkata, aku tetap percaya walaupun, aku tetap percaya sekalipun. Karena dengan demikian engkau sudah memiliki iman yang dewasa. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, mampukan kami dalam kami mengiring Tuhan untuk memiliki iman yang dewasa. Iman yang sekalipun, aku percaya sekalipun, aku percaya walaupun. Sehingga kepercayaan kami tidak tergoncangkan oleh keadaan. Kepercayaan kami, iman kami tidak tergoncangkan oleh apa yang kami lihat di hadapan kami. Karena kami hidup bukan karena melihat. Kami hidup karena percaya. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai. Kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki iman yang dewasa. Bukan iman yang kekanak-kanakan. Iman yang perlu sesuatu untuk dilihat. Tapi kami iman yang mau belajar untuk sekalipun kami belum melihat, kami tetap mau percaya. Hamba berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami percaya sekalipun kami belum melihat kesembuhan, kami percaya dan kami imani kami sembuh oleh bilur-bilur darah Yesus. Hamba berdoa juga buat yang susah, buat yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, bahkan yang berbeban berat diberikan kelegaan. Kami percaya sekalipun kami belum melihat, kami percaya sekalipun keadaan tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Miliki iman yang dewasa. Iman yang sekalipun. Iman yang walaupun. Aku percaya sekalipun. Aku percaya walaupun. Tuhan Yesus memberkati kita.